Badhe tanglet dah. Setelah nglampahi dzikir sirul asrar niki, seminggu niki ngrasake teng dalem niku muncul aku Allah. Lah akune kiambak niku ical. Nggih, matur suwun niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah amal arif, orang yang dipilih Allah. Tapi kalimat iku nek sampean lepaskan, laksana sampean ngelepas panah nyun sewu. Nek sampean lepas, sampean artinya sampean lepas secara dohir terhadap orang-orang yang belum paham. Laksana sampean iku ngelepas busur yang tidak terarah. Wah, bahaya mboten? Bahaya toh? Bahaya. Artinya bahaya, pasti mereka yang tidak seiman, yang imannya belum ihsan terhadap seperti panjenengan, nggak mungkin dia akan percaya. Langsung percaya nggak mungkin. Cocot muson, kok mangan ae? Ya babalah. Seperti busur yang terlepas tanpa kendali. Wis gak katik mbedik no Pak. Beda nek mbedik dikeker. Niki terarah. Enggak pas loh. Artinya apa? Kita ada etika, Wak. Jagalah akhlak istimaiyah di tengah-tengah mereka. Jagalah akhlak ilahiyah panjenengan pada Allah. Artinya apa? Ini akhlak ilahiyah khusus pada Allah. Jagalah hubungan hati jenengan sendiri langsung pada Allah. Berarti jangan mudah ini dilepaskan pada orang yang tidak sepaham ilmunya, imannya. Jikalau ini terpaksa kita lepas, maka seperti anak panah, busurnya itu sudah tidak terarah. Jagalah akhlak istimaiyah terhadap mereka, berarti apa yang kita tampilkan secara syariat di depan mereka, tapi dia nggak ngerti isi di dalam hati jenengan itu aku Allah. Aman toh? Aman. Yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Jelas hati yang seperti ini akan menjadi hati yang tatmainnul qulub, anteng, damai, gak gampang gelisah ketika detik-detik di situ. Lah sekarang motivasi saya adalah bangun kemakrifatan hati jenengan datang Allah, manakala itu difana naik ke kamil, golongan fana naiklah ke golongan kamil. Apabila sudah di kamil, naiklah ke bakok, makfud maksum, beres sudah. Caranya itu tadi. Terus jagalah hubunganmu terhadap Tuhanmu dengan terus menerus melakukan zikir tersebut. Mekaten. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam budi saking Semarang, ini kok badhe nderek tanglet mengenai isyarah. Isyarah kula niku memang kula saking belajare niku mboten enten mursyid guru. Sama dados sampak-sampak kula niku mlebet ten pundene Syekh Jumadil Kubro Romo. Trawulan. Mboten, wonten Semarang wonten. Kelakuane sapa iku? Anu niku. Pun lama nah anu niku napa niku petilasan ngoten Ciros niki. Ngoten nggih. Nggih, petilasan mboten makam cuman petilasan. Sampun lami.
Sampun lampir-lambi lah. Sak menika akhir niku nggih niku. Setelah menika kula angsal alame kok mukasafah nggih. Nggih. Untuk pedal iku memang kula dereng pirsa mengenai ainul napa dikir sirul asra kan mboten mangatos wong kula awam. Nggih. Tanpa guru tanpa anu nggih. Asring siam 3 hari 3 malam mekaten. Nggih. Nggih, malah sekul teke niku ten malam-malam ngoten Mas. Menika lah kedahe kirang kedah pripun malih ngoten lho Pak. Kesane saged wonten ten Sirul Asrar Ngoten nggih. nggih Pak. Nggih. Nggih. Ngeten. Semua itu gak perlu disalahkan karena setiap diri punya proses masing-masing. Sing penting sekarang jenengan sudah diwasiati Allah wasilah tadi untuk bagaimana caranya jenengan itu ketika saat campur lagi dengan dunia mukasyafah hati sampean ada sambungan langsung datang Gusti Allah. Sebab ngeten Pak, di alam mukhadoroh kasunyatan niki, di alam mukasyafah goib makhluk itu juga ada alam musyahadah, ada alam akhirat. Tinggal pertanyaannya, si hamba itu ada wasilah ke alam musyahadah ndak? Ada wasilah tali sambung langsung pada Allah ndak? Kalau nggak ada, ini mohon maaf dulur-dulur kula, bukannya saya menjelek-jelekan, enggak, tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan sampai kapanpun, puluhan tahun pun. Jikalau kita sudah pandai di dalam alam mukasyafah, tidak akan pernah akan sampai pada alam musyahadah bertemu Allah apabila wasilah belum diwasiatkan Allah terhadap kita, belum diwariskan pada kita. Udah sampean tanya pada teman-teman ahli torikoh, ahli aurat yang puluhan tahun, yang karomahnya bahkan bisa ngendek udan, bisa ngerutuhno udan, bisa melaku ndukur banyu, bisa sak jangkah nang Mekah. Sampean tanya, pasti jawabannya sama dengan apa yang ku jawab. Gak bisa. Estu. Lah, sekarang motivasi saya datang panjenengan Pak, khususnya yang bertanya, berhubung wasilah itu sudah Allah wariskan terhadap hati jenengan, fungsikan. Walaupun jenengan ada yang belum dibuka tentang alam kasaf, gak perlu, jenengan kok ada alam kasunyatan muhadoroh ini, harus ada sambungan langsung pada alam musyahadah, yaitu lewat wasilah tadi. Udah pasti jenengan akan bisa bertemu Allah. Kalau tidak bisa bertemu Allah, berarti Gusti Allah itu janjinya mukhal. Tidak hanya surat Al-Ankabut, surat Al-Kahfi juga Allah berikan syarat 2 bagi hambaku yang ingin bertemu aku. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Bahkan ini tidak hanya umat Islam secara syariat, tidak, enggak. Hindu, Buddha bisa, atau Kapitayan, mohon maaf loh ya. Dulu kita, mbah-mbah dulu kita kan belum mengenal syariat, gitu. Agamane kabudan, lah ngono toh. Ilmu sejati. Sampeyan lihat di situ mengapa ayatnya pakai Rabbihi. Kalau surat niki surat Al-Kahfi, ya. Al-Kahfi. Kalau surat Al-Ankabut, ngeten nah. Ankabut. Coba mungkin diilingno. Niki memakai Allah.
Iki bedanya di mana? Kalau boleh kami untuk menjawab, mengapa Al-Kahfi itu pakai Rob? Rob itu artinya Tuhan, berarti untuk orang umum. Umat Islam bisa, ghairul Islam bisa. Dikatakan umat Islam itu kan orang-orang pada umumnya yang paham tentang hukum syariat dan menjalankannya. KTP ini Islam, tapi ora tahu melu syariat, iku mesti wong-wong ngarani bukan Islam. Dulu Pak, mbah sampean kali kula dulu kan belum mengenal ngeten iki syariat. Ilmunya ilmu sejati, ilmu tauhid tok. Itu masuk. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya ada dua syarat. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan, artinya ruhaniah itu harus berlaku takwa, bukan jasmani. Kalau syariatnya memang jasmani, kalau hakikatnya ruhani. Kedua, wala yusyrik, tidak boleh ada wujud selain Allah dalam hatinya. Ketika saat jenengan iki beraktivitas apapun, nggak boleh ngaku diri kita. Syarat dua ini jikalau mencukupi, artinya sebagai syarat ini jenengan sudah ada, nggak ada alasan Allah menolak jenengan untuk tidak bertemu, nggak bisa. Pak, Quran iki hukum tertinggi di atas segala hukum miturut agama Islam. Setelah itu as-sunnah. Setelah itu ijma' qiyas. As-sunnah berarti cerita hadis yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Nah, ijma' qiyas ijtihad, hasil dari ijtihad para alim ulama. Tergantung ijma' qiyas kitabnya versi apa? Versi syariat apa versi tasawuf? Nek ulama tasawuf berarti atas dasar, mohon maaf, ijtihad beliau-beliau ahli tasawuf. Contoh, dibuka kitab Hikam selalu tasawuf, dibuka Ihya Imam Ghazali tasawuf. Hasil dari ijtihad beliau akhirnya ditulis untuk anak putu kita termasuk. Akhirnya sampai sekarang dipelajari. Aku yakin nggak akan pernah meleset dari apa yang Allah ajarkan langsung terhadap Rasulullah, yang Rasulullah ajarkan langsung terhadap anak cucunya, dan termasuk orang-orang dekatnya yang disebut sahabat. Khalifah mesti akan menurunkan terhadap tabi'ina sholihin. Nggak akan pernah geser, nggak akan pernah cedera. Ilmu-ilmu yang bernafaskan rohaninya nggak akan cidro. Sing cidro itu sing ditulis, sing miturut pahaman sarengat. Iku lho cidro. Artinya cidro itu khilaf. Nyun sewu. Kalau kita bicara masalah hukum syariah, itu khilaf Pak. Madhabnya berapa terbagi? Berapa terbagi? Katanya ilmunya satu dari Allah, tapi ini kok terbagi-bagi. Ya menurut ijtihad mereka sendiri-sendiri. Kalau lurus tentang masalah millata Ibrahim Hanif, condong ketauhidan, mulai Nabi dan Rasul siapapun sampai diteruskan sekarang zaman tabi'ina sholihin, murni nggak ada perubahan, nggak ada perubahan baik dari segi lafdiyahnya, lebih-lebih maknawiyahnya, nggak akan pernah geser sak rambut mboten saged. Tapi sing berubah itu sarengat. Wis contoh syariat Nabi Adam ya apa? Contoh nikah.
syariate Nabi Adam wong oleh nikah iku dulur kembar iku gak oleh dirabi bareng lahiri, harus kembaran berikutnya Qabil dan Habil. Kembarane Qabil iku dirabi Habil, kembarane Habil dirabi Qabil. Nyun sewu Pak, kembarane Habil iku ora pate ayu, irunge rada pesek. Nek kembarane Qabil, yo mancung. Ustah nek diwasiku ngoten lho. Lah berhubung kembarane Habil iku syariate pada saat itu wajib dirabi Qabil, kembarane Qabil dirabi Habil, Qabil cemburu Pak, cemburu. Kembaraku jari Qabil wong ayu dirabi Habil, aku oleh elek, kono oleh ayu. Akhirnya ditanamkanlah hasud dalam hatinya oleh iblis. Akhir terjadi awal pembunuhan di muka bumi, Qabil mateni Habil. Mekaten syariate mudun-mudun syariate wis terakhir syariate Kanjeng Nabi beda. Cara sholatnya secara fisik juga beda. Beda-beda. Cuman kalau tauhidnya sama, nggak ada perubahan. Makanya sampai pengen tahu wahyu Allah yang nyun sewu Pak, asli terjaga oleh Allah sendiri, Al-Qur'anul Qadim. Disebut Qadim adalah sebelum dunia iki tercipta itu sudah ada. Sebelum Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran secara tertulis ada, itu sudah ada. Lah ini nurnya dari Al-Quranul Qadim semuanya. Ada pertanyaan, mengapa harus pindah dari Jabur ke Taurat, terus dari Taurat ke Injil? Katanya semua sempurna. Mengapa kok ya harus ganti-ganti? Jawaban itu situ. Karena pada saat Jabur kemurnian itu dicidrai dalam segi arti maknanya, maka nyun sewu asine jiplakane teko Qadim dirutuhno maneh rupa Taurat. Wis sama ceritanya. Taurat yang ngono dicidrai oleh tangan-tangan mereka yang Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 3. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Mereka ini yang terkuasai oleh hawa nafsu akan mendorong terhadap umat supaya hati umat ini condong terhadap kesenangan dunia. Sebab dengan begitu maka dia akan melalaikan Allah. Wis sampai Injil, sekarang Al-Quran. Pertanyaannya, saya tidak bicara dari segi lafaz ya, makna, pengertian maqasidul aqdam atau makhlus syahidnya, apakah ada yang dirubah? Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap panjenengan yang ahli kitab, enggak. Secara tulisan memang tidak diubah karena terjaga oleh para penghafal Al-Quran, termasuk yang disebut hafid dan hafidah. Makanya saya itu punya saudara yang saya mengucapkan terima kasih dari segi lafaz
Saya keliru untuk diingatkan. Saya diingatkan. Segi lafadz ya. Tapi kami tidak akan pernah keluar dari segi makna. Makanya contoh dalam surat Az-Zumar ayat 18 ada saya memakai wawu ataf wayat tabiuna ahsanahu. Secara tertulis huruf itu memakai fa. Fayat tabiuna ahsanahu. Saya mengucapkan terima kasih. Ada yang mengkritik. Di situ ada faedah dua. Pakai wawu ataf kemana? Pakai jawab syarat yang tersimpan di mana? Lah, kalau tahu dari segi nahwu sorobnya, kulo yakin lebih paham. Tapi tidak akan pernah keluar dari makna yang sesungguhnya maksud. Intinya gini, yastami'unal qaula, mereka ini yang menjadi orang yang dipilih Allah, golongan yang mukhlasin ketika dia mendengarkan ajaran di jalur dinut tauhid yang Rasulullah sampaikan. Fayat tabiuna ahsanahu. Apabila mereka itu mendengarkan terus mau beriman, maka fayat tabiuna ahsanahu. Tergolong kita itu termasuk orang mukhlasin. Tapi jikalau memakai wawu ataf, apa? Berkelanjutan ketika jenengan mendengarkan ilmu terus paham wa amilu. Loh, ngeten loh. Diteruskan jenengan mengamalkan, jadi nggak putus. Setelah ajaran itu jenengan imani, lalu jenengan amalkan, jadi nggak putus. Jadi secara maknawi tidak akan pernah berubah, tapi secara lafdi hurufnya seakan-akan berubah. Makanya saya matur suwun, diingatkan matur suwun banget, karena untuk menjaga dari sistem syar'i huruf-hurufnya itu sesuai dengan apa di dalam Al-Quranul Karim yang tertulis. Mekaten. Jadi Pak, kembali pada pertanyaan jenengan, kalau wau udah, yang penting jenengan itu selalu memupuk hubungan hati jenengan datang Allah. Wujudnya yaitu urip datang jenengan diri jenengan dengan bentuk menghilangkan selalu pengakuan diri sebagai makhluk yang bisa melakukan. Mekaten. Lanjut.